Yo, what's up guys, dan sekarang tiba kita di MotoGP 24 karir untuk episode ke-148. Dan sekarang dari MotoGP Red Bull Ring alias MotoGP Austrian Grand Prix. Oke, sekarang kualifikasi kedua sedang kita langsungkan. Di klasemen sementara kita masih unggul 13 poin dari Maverick Vinales. Jadi kemarin di MotoGP Inggris banyak banget kejadian yang ngebikin Asep bisa menjadi pemimpin puncak klasemen dengan ngebikin jarak 13 poin. Sebenarnya rivalnya juga kuat, tapi ya mereka kurang beruntung aja di race kemarin MotoGP Silverstone. Oke, sektor kita agak sedikit lebih lambat 0,1 dari Maverick Vinales yang mungkin dia akan mencoba balas dendam di race kali ini guys. Oke, sektor kedua menuju braking zone tikungan ke-5. Masuk perlahan dan dapetin inside line, nice. Kemudian exit corner menuju tikungan Anda masih sama, masih lebih 0,1 dari Maverick Vinales. Kemudian sektor ketiga dan sepertinya bendera kuning dikibarkan, seseorang terjatuh. Oke, entry corner kembali menjelang tikungan ke-9. Here we go, sektor 3. Berapakah gap kita dengan Maverick Vinales? Let's go. Oke, masih stabil, lebih lama 0,1 dari Maverick Vinales. Kemudian dua tikungan terakhir, last sektor dan last corner. Here we go, menuju finish line. Bersiap-siap, crossing the line. Asep akan start dari urutan keempat. Oke, lumayan kita udah start dari urutan keempat. Sementara itu rival berat kita di musim ini yakni Maverick, Luca dan juga Di akan start dari barisan terdepan. Sementara itu Pecco start ke-5 dan Jorge Martin start ke-10. Oke, langsung aja menuju ke sesi race MotoGP Red Bull Ring. Di sesi balapan sprint cuaca mendung dan otomatis insunya agak dingin, makanya aku bakal pakai kompon double soft depan belakang dan juga bensin kurangin. Semoga aja dengan kompon double soft sedari awal balapan Asep bisa melejit untuk menjadi pembalap nomor 1 di MotoGP Sprint Race Event. Dan sekarang langsung saja kita mulai Austrian Grand Prix Sprint Race Event. It's on the way. Menuju first corner, Maverick Vinales langsung ngacir, diikuti oleh Pertamina Ducati VR46. First corner, sentuhan terjadi dari Tony Arbolino dan kini Pecco kita overtaking. Kita susul di tikungan kedua atau tikungan S kecil. Langsung saja Pecco mendefense, kemudian Asep Surasep masih mencoba mengejar dan akhirnya di exit corner The Black Mamba kembali mendapatkan tempat keempat yang ia raih sebelumnya di sesi kualifikasi. Let's go guys, Fabio Di di tempat ketiga. So far so good. Entry corner tikungan ke-5, mencari celah kosong dari Di masih di blocking oleh Di dan dari inside line ada ruang sepertinya di tikungan ke-6. Finally The Black Mamba masuk untuk masuk di podium MotoGP Sprint Race Event. Hati-hati, kita agak melebar kemudian kembali ke inside line. Tikungan ke-8, Maverick Vinales menjadi race leader dan sentuhan dengan klep terjadi sehingga kita terpaksa kehilangan kecepatan dan mengharuskan kita di overtake dari Di. Kemudian Pecco datang menyerang dari inside line. Oke, hati-hati dan sepertinya nyaris saja tabrakan terjadi antara kita dengan Di akibat Pecco yang membuat Di melebar. Untung saja sekarang kita bisa merecover tempat ketiga lagi. Entry corner di first corner, masuk perlahan, exit corner dan sentuhan dengan Pecco itu merupakan kesalahan kita. Kampret banget cuy. Nah mungkin kalau kalian lihat di replaynya itu Pecco Bagnaia kayak sengaja banget ngedive bomb si Di. Alhasil Di itu kayak melebar cuy. Nah kita yang ada di sebelah kiri itu kena impact dari mereka berdua. Yang harusnya mereka dikasih peringatan, malah kita yang dikasih peringatan. Kan absurd banget kan MotoGP Steward, gak jelas banget. Kocak. Oke, tapi gak apa, semoga aja nanti di lap selanjutnya ada balasan. Dan semoga aja kita ada improvisasi. Malu dong kita udah pakai kompon double soft, gak bisa malah di MotoGP Sprint Race Event.
Semoga aja kita bisa untuk ngacir setelah mengovertaking dua pembalap yang merupakan pesaing berat kita di musim ini. Dan 2 kali peringatan kita dapatkan akibat dari si Top Gun lagi. Nanti si The Black Mamba itu melewati area run off yang harusnya nggak disentuh sama sekali. Oke, hati-hati. Last sektor menuju last corner. Kini giliran, astaga, lagi dan lagi 3 kali nyaris saja kita menyentuh area track limit. Oke, beruntung tidak sampai 4 kali peringatan guys. Oke, tinggal 2 lap lagi MotoGP Sprint Race Event akan segera usai. Exit corner menuju tikungan Shigen. Kita mencoba late braking untuk menyusul gambar ini. Dan kini naik semakin rapat. Dan Asep alias The Black Mamba menjadi fastest lap of the race. Entry corner kembali, tikungan keempat, kemudian exit corner. Kita buru lagi Luca Marini. Here we go. Masih mendung. Hard braking from Surasep. Nice, ada momentum. Langsung kita overtaking dari inside line, side by side dengan Luca Marini. Finally, The Black Mamba overtaking. Namun Luca kembali melawan dan dia terpaksa melebar. Dia memaksakan diri dan kini dia melebar. Namun ancaman masih akan datang, hati-hati. Tikungan ke-8. Here we go. Sektor number 3. Dan sekarang sektor keempat. Masih Luca di belakang yang ingin mencoba mengambil alih posisi kedua dari Asep Surasep. Oke, last corner. Lap ketiga akan segera usai. MotoGP Sprint Race Event menyisakan 1 lap lagi sebagai lap pamungkas balapan pertama di MotoGP Red Bull Ring. Exit corner. Here we go. Menuju tikungan Shigen. Kita mencoba late braking untuk ngeburu Maverick Vinales. Inilah dia perjuangan kita untuk menyusul Top Gun Maverick. Mampukah Asep Surasep mengejarnya di sisa race MotoGP Sprint Race Event? Setengah lap lagi, race akan segera usai. Namun peluang kita masih ada. Kita tidak boleh menyerah. Kita pantang menyerah. Let's go guys. Entry corner, tikungan ke-5. Masuk perlahan lagi, here we go. Maverick Vinales semakin rapat dengan kita. Here we go Asep, come on. 2 sektor terakhir di lap keempat, here we go. Entry corner, tikungan ke-7. 0,2 gap tersisa. Kini semakin rapat, semakin kita tempel 0,01. Here we go guys, come on, come on, come on. Last sektor. Dan kini tikungan ke-9. Kita push lagi. Kita kejar Maverick. Oh, melatih gravel, hati-hati. Dan 2 tikungan terakhir. Sangat sengit. Sangat serius sekali. Maverick kita overtaking. Dan sekarang menuju finish line. 1 terkekas lagi menuju finish line. Dan ternyata Asep Surasep gagal meraih kemenangan di MotoGP Sprint Race Event. Terpaksa gagal di hadapan dari Maverick Vinales. Namun gapnya hanya 0,063. Sangat rapat sekali. Tapi nggak sia-sia kita pakai kompon double soalnya kita udah bisa untuk menjadi fastest lap. Bahkan bisa tembus di zona podium yang lumayan susah di MotoGP Red Bull Ring. Dan di klasemen kita masih unggul 10 poin dari Maverick Vinales. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke main race event untuk MotoGP Red Bull Ring. Let's go. We're back live from the circuit for the sprint podium. These 3 riders went toe-to-toe in a truly outstanding race and deserve all the love of the fans. Good morning to all MotoGP fans. The famous Red Bull Ring Bull seems to be watching over the circuit, which is about to be the stage for the Austrian Grand Prix. Akhirnya tiba kita di starting grid untuk MotoGP Main Race Event dengan kompon double medium. Sengaja kita gunakan agar balapan bisa lebih bertahan lama duelnya karena kita perlu kompon medium. Dan semoga aja di MotoGP Main Race Event kemenangan menjadi milik dari The Black Mamba. Let's go guys, dan inilah dia main race event MotoGP Austria
sirkuit Red Bull Ring. It's on the way menuju first corner. Kita ambil outside line dan masuk perlahan. Dijia mendefend dari inside line dan di exit corner. Kita masih mampu mengatasi Dijia. Sekarang Surasep memasuki tempat ketiga. For Shuken, Luca Marini masih mampu mendefend. Kemudian exit corner menuju tikungan keempat. Maverick Vinales menjadi kembali race leader sedari awal balapan. Tikungan keempat, exit corner, medium cukup menjanjikan, namun akan lebih lambat daripada balapan sprint tadi. Dan sekarang tikungan kelima, entry corner. Luca Marini bersikeras menahan agar tidak sampai di overtaking oleh Asep Surasep. Tikungan 7, tikungan ke-8, masuk kembali di sektor ketiga. Maverick melebar, Luca mengancam, dan kini di exit corner. Tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9. Keep focus, keep fighting. Let's go guys. Last sector, back right. Kemudian Maverick masih menjadi race leader. Luca Marini masih santai di tempat kedua dan last corner kita masuki. Here we go. Apakah di sini Asep akan mengovertaking Luca Marini di lulusan utama di main straight? Kita mencoba early braking. Masuk perlahan, kita ambil inside line dan exit corner. Oke, nice. Menuju tikungan kedua, tikungan Shigen. Kita mencoba light braking dari sisi luar racing line, kemudian masuk perlahan di tikungan Shigen. Oke, nice. Nampaknya Luca Marini mulai mengancam Maverick Vinales. Dan kita pun juga mengancam Luca Marini. 3 riders side by side, dan kini Luca Marini kita overtaking. Finally Asep Surasep sudah mengovertaking Luca Marini, dan kini saya fokus kepada Maverick Vinales. Sebuah manuver epic yang terjadi di braking zone tikungan keempat. Manuver antara Asep dan kini Surasep tengah menyerang Maverick Vinales, dan side by side terjadi. Lagi-lagi Maverick Vinales. Oh my goodness mate, Luca Marini ngawur banget. Kita hampir dihantam, dan sepertinya di belakang ada duo Ducati VR46. Maverick Vinales nge-shortcut dan dia diberi peringatan dari MotoGP Stewart, dan dia pun diharuskan turun 1 posisi. Kena juga dia jebakan dari MotoGP Stewart. Nah sekarang lagi-lagi Maverick Vinales datang menyerang, mengovertaking dengan sangat agresif. Lap kedua sangat dramatis untuk MotoGP Red Bull Ring. Lagi-lagi kini kita susul, kita salib Maverick Vinales. First corner, lap kedua penuh drama. Kini Luca Marini datang menyerang, namun di exit corner kita ambil alih kembali. Gak butuh waktu lama, Asep Surasep memegang kendali penuh di MotoGP Red Bull Ring, dan siapa sangka Ayo Gura menjadi fastest lap of the race. Tikungan keempat, kini sekarang yang terjadi, Maverick Luca Marini mengendorkan kecepatannya akibat insiden yang terjadi tadi di lap kedua. Itu ngebuat mereka sangat kacau, dan kini Surasep berpeluang besar meraih kemenangan dengan gap yang sangat jauh, karena sekarang gap kita sudah di angka 1,1 detikan dengan pembalap terdekat, yakni Maverick Vinales. Apakah kali ini MotoGP Red Bull Ring akan menjadi milik bagi Asep Surasep bersama YZR-M1 alias Yamaha Monster Energy Factory Racing MotoGP? Gila, panjang banget namanya. Oke guys, sekarang bisa kalian perhatiin di leaderboard pembalapnya. Itu 2 riders pesaing utama kita di musim ini, yakni Maverick dan juga Luca Marini. Itu mereka ngedapetin 2 peringatan cuy. Masa kayak di antara mereka berdua itu sama-sama ngedapetin peringatan. Sedangkan Asep sangat-sangat tumben sekali, sangat bersih dari yang namanya peringatan dari MotoGP Stewart. Ini rekor banget sih. Semoga aja bisa kita pertahanin hingga nanti menyentuh garis finish.
Let's go guys, tikungan keempat. Asep Surasep mampu kembali menjadi fastest lap of the race. Meskipun lap time-nya nggak sekencang sesi sprint, tapi ini udah bagus banget. Soalnya kita pakai kompon medium-medium yang notabene itu lebih agak susah buat kenceng sih. Cuman ya seperti yang udah gue bilang di beberapa race sebelumnya, bahwa kompon medium itu sangat nyaman waktu gue pakai untuk MotoGP 24. Gak tahu kenapa lebih nyaman MotoGP 24 dengan medium daripada pakai kompon ban soft cuy. Tapi ya malah bagus, soalnya medium juga itu bisa ngejaga kestabilan tingkat keausan ban hingga lap terakhir. Jika cuaca itu di angka di bawah dari 41 derajat Celcius. Ya mungkin di beberapa track kalau kondisinya tracknya panjang, terus banyak tikungan dengan suhu yang sama, ya gue saran sih pakai kompon hard aja. Soalnya ini Austria itu tracknya pendek ya, tidak sepanjang kayak sirkuit Sepang. Jadi misalnya suhunya sama terus tracknya Sepang, perbandingannya Sepang sama Red Bull Ring itu di Sepang dengan suhu yang sama harus pakai kompon yang lebih keras lagi seperti kompon hard cuy. Ya sebenarnya bisa aja pakai medium, cuman ya amrih bagusnya kita buat jaga-jaga ya kita pakai kompon hard saja. Misalkan suhunya tinggi seperti ini di MotoGP Sepang. Dan sekarang menuju entry corner, tikungan ke-5. So far so good. Lap kelima berlangsung, kompon ban kita depan belakang belum sampai turun di bawah dari angka 50%. Ya mungkin minusnya ini karena di Red Bull Ring itu jarang tikungan ke arah kiri, makanya ini kompon ban kita sebelah kiri agak lebih lambat ausnya ketimbang ban tengah dan juga sebelah kanan cuy. Bagian sisi tengah dan juga sisi sebelah kanan. Oke, 2 tikungan terakhir dan Maverick Vinales ini gua matiin dia dari tadi. Kena peringatan dari MotoGP Steward terus. Apakah Maverick Vinales di race kali ini akan, tuh kan Maverick, ya Allah, Maverick Vinales dihukum long lap penalti. Siapa sangka Maverick Vinales berkali-kali mendapatkan peringatan dari MotoGP Steward, yang kini alhasil Maverick Vinales dihukum untuk masuk di area long lap penalti. Sangat tidak terduga, dan kini Maverick Vinales hilang dari 3 besar. Bahkan di urutan 8 besar pun Maverick Vinales tidak ada sama sekali. Oh my god, ini balapan sangat mengejutkan bagi Asep. Siapa sangka musuh berat kita yang lagi bersaing di 3 besar bersama dengan Luca Marini hilang akibat long lap penalti. Tapi emang dari yang gua matiin awal balapan ya, semenjak Maverick itu nge-shortcut nabrakin kita, itu udah seharusnya dia dikasih hukuman long lap penalti. Apalagi sempat waktu dia nge-shortcut terus dia dihukum untuk turunkan 1 atau 2 posisi, itu juga cukup mengejutkan. Kayak kelakuannya itu bukan seperti pembalap MotoGP atau MotoGP 24, itu sangat-sangat jarang terjadi. Dan sepertinya seseorang terjatuh, yakni wakil dari Ducati Grace ini, Jorge Martin, terjatuh di MotoGP Red Bull Ring. Sangat disayangkan selepas Jorge Martin hengkang dari Ducati Pramac Racing. Jorge Martin kini sering mengalami kekacauan, dan sempat di awal musim Jorge Martin lumayan menjanjikan, tapi apa boleh buat di pertengahan ini si Martin udah mulai kehilangan kayak gaya balap terbaiknya, sehingga dia selalu mengalami insiden bahkan sampai gagal finish. Nah, sekarang kita akan mencoba akrobatik. Sombong banget, ini jangan tiru ya, ini jangan tiru, karena ini gue berani ngelakuin hal kayak gini karena gapnya lumayan jauh cuy. Oke, hati-hati.
Gara-gara ngejar gravel hasil gap itu semakin ramai dengan Luca Marini. Semoga tidak sampai di overtaking, hingga nanti di finish line. Kocak. Akibat tadi momen yang terjadi di lap kedua, entah kenapa para pembalap MotoGP lainnya itu semakin kayak kacau cuy, kayak mereka tuh ngelambat banget. Dan sekarang Maverick hilang entah kemana. Let's go guys, last sektor. 2 tikungan terakhir. 1,4 gap dengan Luca Marini. Here we go, 2 tikungan terakhir. Dan kali ini tikungan terakhir alias last corner. Saatnya kita standing. Kita mencoba berselebrasi di depan pengibar bendera finish. Dan finally akhirnya Asep Surasep meraih kemenangan di MotoGP Austria. Asep Marini di Gia melengkapi 3 besar zona podium di MotoGP Main Race Event. Binder keempat, Tony kelima, Pecco keenam, dan Marc Marquez ke-10. Sementara itu, Maverick Viñales dia nampak cuy di posisi ke-13. Dia hanya bisa mengumpulkan 13 poin saja di MotoGP Main Race Event. Start pertama kena musibah dan finish ke-13. Siapa sangka MotoGP sangat tidak bisa ditebak. Kualifikasi tidak menjamin hasil balapan. Namun kualifikasi membantu perjuangan kita di balapan. Jorge Martin satu-satunya riders yang not complete alias out of the race di MotoGP Austrian Grand Prix kali ini. Dan sekarang di klasemen, akibat Maverick Viñales gagal finish di 3 besar atau gagal meraih kemenangan, kita semakin kokoh di puncak klasemen dengan unggul 31 poin dari pesaing terdekat kita, yakni Luca Marini yang berhasil naik di tempat kedua. Maverick turun di tempat ketiga. Ya semoga aja besok di balapan selanjutnya hal seperti ini, maksudnya kayak performa epic Asep bisa terjadi lagi agar kita semakin kokoh di puncak klasemen dan bisa ngebawa Yamaha menjadi juara dunia di MotoGP 24 karir untuk musim ini. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa lagi. The cameras are taking us into Parc Fermé to the race winner, who is rightly celebrating with his mechanics. If he continues like this, it will be difficult for his rivals to catch up with him. We are picking up again live from the track where the first 3 riders have just arrived on the podium for the awards ceremony. We've seen a very exciting race and these riders deserve all the love from the fans.